Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan membawakan materi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan dengan pengertian ideologi. Bahwa ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan yang sedang berkembang, menurut Profesor W. Howard Huygens, adalah berfungsi sebagai sesuatu yang confirm and deepen the identity of their people, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, ideologi di negara-negara tersebut menurutnya sekedar sebagai alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi adalah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural manajemen, suatu muslihat manajemen budaya. Dikutip dari Abdul Ghani tahun 1979. Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. Implikasinya adalah bahwa ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ideologi berintikan tentang serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah suatu cara suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian, bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung dalam dirinya. Pertama adalah dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ketiga adalah dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, di mana ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Selain itu, menurut Suryanto Puspawardoyo, bahwa ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan satu, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kedua adalah orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
akal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian atau self-help. Tan Malaka juga menulis buku Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Pancasila dan liberalisme pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberikan nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini, seperti PRRI dan Permesta pada tahun 1957. Keadaan tersebut mengakibatkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke UUD 1945, berarti kembali ke Pancasila. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya adalah bahwa pilihan negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam TAP MPR nomor 25 /MPRS /1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme yang diperkuat dengan TAP MPR nomor 9 /MPR /1978 dan TAP MPR nomor 8 /MPR /1983. Pancasila dan agama yang di dalamnya terkandung dasar filsafat, hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam buku Sotasoma karangan Putantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu jua adanya. Pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh The Founding Fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara
atau filosofi Grundslag yang menyatakan prinsip ketuhanan. Ideologi Pancasila tersebut berfungsi untuk menggambarkan cita-cita bangsa ke arah mana bangsa ini akan bergerak. Kemudian juga menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan ideologi Pancasila, agar ideologi tidak disalahgunakan, terutama dijadikan sebagai alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan oleh elit politik, maka bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila, yaitu taat azas terhadap nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada pada pembukaan 1945 dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kuliah sore ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.